Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik, karena kalimat ini mungkin akan mengguncang batinmu lebih dalam dari yang kau kira. Pernahkah kau bertanya, kenapa hatimu terasa jauh padahal engkau terus beribadah? Mengapa doa mengalir dari bibir, tetapi tidak selalu menyentuh dasar jiwamu? Dan yang lebih tajam lagi, apakah selama ini engkau berlari menuju Tuhan, atau justru menjauh tanpa sadar? Tenang, aku tidak datang membawa janji manis atau kata-kata yang ingin memukau. Aku hanya ingin mengajakmu menyelami sesuatu yang sering diabaikan, suara halus dalam dirimu yang selama ini kau diamkan. Kita akan menelusuri kedalaman itu bersama, tanpa tergesa, tanpa dramatisasi, tanpa klaim berlebihan. Hanya perjalanan lembut menuju diri sendiri. Jika hatimu siap, jika jiwamu ingin istirahat dari hiruk-pikuk dunia, mari kita berjalan perlahan, dan biarkan kesadaran yang selama ini tertutup mulai membuka pintunya satu persatu. Buatkan penutupnya untuk durasi 40 detik, dan pada akhirnya, setelah semua perjalanan batin yang kita telusuri, hanya ada satu hal yang benar-benar penting. Hatimu kembali tenang. Bukan karena kata-kataku, bukan karena pengetahuan baru, tetapi karena kau mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam di balik ribuan kesibukan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang sering melangkah terlalu cepat hingga lupa arah. Jadi sebelum video ini berakhir, izinkan dirimu berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan kehadirannya yang begitu dekat, lebih dekat dari segala rasa yang bisa kau ucapkan. Jika perjalanan ini menyentuhmu, teruskan langkahmu dengan lembut. Jangan tergesa, jangan paksa. Cukup biarkan hatimu kembali pulang sedikit demi sedikit dengan ketenangan yang tidak dapat dicuri oleh dunia manapun. Semoga Allah menjaga setiap langkahmu. Bab 1. Suara yang tak pernah diucapkan. Ada satu titik dalam perjalanan batin manusia ketika ia mulai menyadari bahwa seluruh ilmu dan hafalan yang ia banggakan ternyata tidak mampu menjelaskan getaran halus yang tiba-tiba muncul di kedalaman jiwanya. Sebuah getaran yang tidak dikenal oleh logika, tetapi sangat akrab bagi hati yang lama merindukan Tuhannya. Saat itulah perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan membaca buku, bukan dengan mendengar ceramah, tetapi dengan keheningan yang mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah bisa diucapkan. Seakan ada panggilan lembut yang menembus ke dalam diri, memintanya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menghadap ke arah yang selama ini ditinggalkannya. Suara itu begitu pelan, begitu halus, namun daya ruhaniahnya lebih kuat dari ribuan kata yang pernah ia dengar. Semakin ia mencoba memahami suara itu dengan pikiran, semakin samar ia menjadi. Namun ketika ia berhenti mencoba, berhenti menuntut, berhenti berusaha memaksakan makna, suara itu berubah menjadi ketenangan yang merembes ke seluruh lapisan batin. Ketenangan yang tidak datang dari kesuksesan, tidak lahir dari pujian, dan tidak bergantung pada keadaan dunia. Ia muncul dari ruang dalam yang selama ini tertutup oleh ambisi, kecemasan, dan segala perhitungan duniawi. Dalam detik-detik itu, manusia baru mengerti bahwa makrifat bukanlah tambahan pengetahuan. Makrifat adalah hilangnya kabut yang selama ini menutupi mata hati. Lalu ia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia menyadari betapa selama ini ia berlari, mengejar tujuan demi tujuan, namun tak satu pun memberikan kedamaian. Ia menumpuk ilmu tanpa menyadari bahwa ilmulah yang justru menebalkan dinding antara dirinya dengan Tuhannya ketika tidak dibarengi dengan kejernihan. Namun saat itu, ketika suara halus itu menggetarkan hatinya, ia mengerti bahwa kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dicapai, tetapi sesuatu yang selama ini telah ada dan hanya perlu disadari. Ia bukan menemukan Tuhan, tetapi menemukan hilangnya tirai yang menutupi kehadirannya. Dengan kesadaran itu, manusia mulai merasakan perubahan. Ia tidak lagi memandang ibadah sebagai rutinitas, tetapi sebagai kesempatan untuk kembali pulang ke ruang sunyi di mana hatinya pertama kali mendengar panggilan itu. Setiap sujud menjadi lebih dalam, bukan karena panjangnya gerakan, tetapi karena ada sesuatu yang menundukkan batin hingga hening. Ia mulai mendengar apa yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Kehadiran yang tidak berpindah-pindah, kasih sayang yang tidak membutuhkan alasan,
dan kedekatan yang tidak membutuhkan bukti. Semua terasa begitu nyata, namun tidak bisa diceritakan kepada siapapun tanpa merusak kehalusannya. Dan di akhir kesadaran itu, ia memahami bahwa perjalanan makrifat bukanlah perjalanan menuju sesuatu, melainkan perjalanan menyingkirkan segala yang menghalangi. Ia tidak perlu menjadi lebih sufi, lebih alim, atau lebih saleh. Ia hanya perlu menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Sebab di dalam kejujuran itu, suara yang tidak pernah diucapkan menjadi semakin jelas, seakan berbisik, "Aku tidak pernah jauh, engkau saja yang terlalu bising untuk mendengarku." Dengan kesadaran itu, langkah awal ma'rifatullah pun dimulai. Bab 2, misteri yang tidak dapat dipelajari. Ada sebuah rahasia yang sering terlewat oleh para pencari, bahwa makrifatullah tidak pernah tumbuh dari banyaknya hafalan atau luasnya wawasan, melainkan dari kejernihan hati yang bersedia menerima dirinya apa adanya. Banyak orang berkelana dari majelis ke majelis, membawa pulang tumpukan catatan, namun tetap merasa jauh dari Tuhannya. Bukan karena ilmunya kurang, tetapi karena hatinya belum benar-benar diam. Dalam keheningan yang tidak dibuat-buat, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa ma'rifat bukan sesuatu yang bisa dipelajari seperti pelajaran. Ia lebih mirip cahaya yang hanya turun pada hati yang tidak sibuk memamerkan apapun. Cahaya itu tidak peduli pada gelar, pada status, atau pada banyaknya rujukan. Ia hanya menyukai hati yang lembut dan jujur. Ketika seseorang mencoba mendekati Tuhan dengan ambisi, ingin lebih hebat, lebih tinggi, lebih istimewa, maka pintu makrifat justru tertutup rapat. Sebab ambisi spiritual pun tetaplah ambisi. Ia membangun tembok halus yang menghalangi manusia dari rasa ketundukan. Hati yang penuh keinginan tidak bisa menjadi tempat turunnya kejernihan. Namun ketika seseorang mulai mengakui keterbatasannya, mengakui bahwa ia tidak mampu memahami Tuhan dengan kekuatan intelektualnya, barulah ruang batinnya mulai lapang. Dalam kelapangan itu, cahaya ilahi menemukan tempatnya. Bukan sebagai informasi, tetapi sebagai kesadaran. Kesadaran itu hadir bukan dalam bentuk kemukjizatan, bukan dalam pengalaman mistis, tetapi dalam perubahan cara pandang yang tiba-tiba terasa sangat dalam. Ia mulai melihat bahwa selama ini ia salah mencari. Ia mencari Tuhan di tempat yang jauh, di gunung, di kitab, di majelis, di luar dirinya. Padahal dia selalu berada lebih dekat daripada segala hal yang mampu ia bayangkan. Kesadaran itu membuatnya terdiam lama, bukan karena bingung, tetapi karena terharu menyadari betapa dekatnya Allah selama ini. Sementara ia sendiri terus menjauh dengan pikirannya yang penuh syarat. Orang yang merasakan hal ini tidak akan lagi menuntut tanda atau bukti. Ia tidak membutuhkan penjelasan panjang atau dalil yang rumit untuk merasakan kedekatan itu. Kedekatan ini tidak bersifat logis, tetapi juga tidak berlawanan dengan logika. Ia sekadar terlalu halus untuk diringkus oleh bahasa. Manusia yang merasakannya akan berubah perlahan. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih rendah hati. Sebab ia tahu, apapun yang ia pahami hanyalah setitik kecil, sementara lautan makrifat terlalu luas untuk dimiliki oleh siapapun. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa makrifatullah tidak pernah bisa dipelajari seperti mempelajari ilmu lain. Ia adalah anugerah, tetapi anugerah yang selalu siap turun ketika hati telah siap menerimanya. Kesediaan itu hadir ketika seseorang berhenti mengejar, berhenti membandingkan, berhenti membuktikan diri. Ketika ia cukup duduk sebagai hamba, apa yang selama ini ia cari mulai menampakkan diri dalam bentuk rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam rasa itulah ia merasakan misteri Tuhan yang tidak dapat dipelajari, tetapi dapat dihadirkan dalam diri, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Bab 3, kehadiran yang tidak berbentuk. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat ia definisikan dengan kata apapun. Ia tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, namun ada kehadiran yang begitu dekat hingga membuat hatinya bergetar tanpa sebab. Kehadiran itu bukan cahaya yang menyilaukan atau suara yang menggema, tetapi sebuah kesadaran yang muncul begitu halus, seakan menyapu seluruh ruang batin
dengan kelembutan yang tidak berasal dari dunia ini. Di titik ini, seseorang baru memahami bahwa Tuhan tidak perlu dilihat untuk dirasakan dan tidak perlu dicari untuk ditemukan. Kehadirannya tidak berada di luar sana, tetapi begitu dekat hingga pikiran tidak sanggup menggambarkannya. Ketika kesadaran akan kehadiran ini muncul, manusia mulai berhenti mengukur dirinya berdasarkan pandangan manusia lain. Ia tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi mengejar pembuktian, tidak lagi merasa perlu menjadi lebih istimewa dari siapapun. Sebab seseorang yang telah merasakan kehadirannya tidak akan lagi tertarik pada hiruk-pikuk kehormatan dunia. Ada ketenangan yang meresap perlahan ke dalam jiwanya, ketenangan yang tidak didapat dari pencapaian apapun, tetapi dari rasa cukup yang datang dari sumber yang tak terlihat. Dunia tetap bising, tetapi hatinya menjadi sunyi dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesunyian itu bukan membuatnya jauh dari manusia, tetapi justru membuatnya lebih lembut dalam melihat manusia. Ia mulai mengerti bahwa setiap manusia membawa pergulatannya sendiri, membawa luka yang tidak terlihat, membawa pencarian yang kadang tidak pernah terucap. Kehadiran ilahi yang ia rasakan membuatnya lebih sabar, lebih memahami, dan lebih mudah memaafkan. Sebab bagaimana mungkin ia keras kepada manusia, sementara Tuhan begitu lembut kepadanya. Inilah transformasi halus yang lahir dari makrifat. Bukan menjadi lebih hebat, tetapi menjadi lebih manusiawi. Di tahap ini pula, ibadah tidak lagi menjadi ritual yang harus dilakukan, tetapi menjadi momen yang ingin dilakukan. Sujud tidak lagi sekadar gerakan, tetapi sebuah pelukan yang tidak memiliki tangan. Zikir tidak lagi berupa rangkaian kata, tetapi menjadi napas yang mengingat tanpa suara. Setiap hening terasa seperti undangan untuk kembali pulang, kembali merapat kepada kehadiran yang selalu ada, bahkan ketika ia tidak menyadarinya. Kehadiran itu tidak pernah berubah. Manusialah yang sering menjauh karena pikirannya sibuk mengurusi dunia yang tidak pernah selesai. Dan akhirnya seseorang mulai memahami sebuah rahasia besar, bahwa kehadiran Tuhan bukan sesuatu yang datang dan pergi. Ia tidak hilang saat manusia lalai, tidak mendekat saat manusia berzikir, tidak menjauh saat manusia sibuk. Dia selalu ada. Yang berubah hanyalah hati manusia. Kadang jernih, kadang keruh, kadang terbuka, kadang tertutup. Ketika hati jernih, kehadirannya terasa. Ketika hati keruh, kehadirannya tertutup. Itulah seluruh rahasianya. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari hal ini, ia berhenti mencari tanda-tanda, berhenti memaksa pengalaman spiritual, dan mulai menata kejernihan batinnya. Sebab ia tahu, kehadiran yang tidak berbentuk itu selalu ada, selalu dekat, dan selama ini hanya menunggu untuk disadari. Bab 4, ketika diri mulai luluh. Ada satu fase halus yang dialami seseorang ketika perjalanan spiritualnya mulai menyentuh kedalaman makrifat. Fase ketika dirinya perlahan luluh tanpa ia paksa, tanpa ia sadari. Bukan luluh karena kelemahan, tetapi karena ada cahaya lembut yang menyentuh lapisan-lapisan keakuan hingga runtuh pelan-pelan. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi pusat perhatian, tidak lagi merasa penting untuk selalu terlihat benar, dan tidak lagi mengejar kemenangan dalam setiap percakapan. Ada sesuatu yang menundukkan hatinya dengan cara yang sangat halus, membuatnya mengerti bahwa menjadi hamba adalah posisi paling mulia, dan menjadi rendah hati adalah kekuatan paling tinggi. Rasa tenang ini turun bukan dari upaya mengontrol diri, tetapi dari kesadaran bahwa semua yang ia banggakan selama ini hanyalah bayangan di hadapan keagungan Tuhan. Dalam keluluhan itu, ia mulai melihat bahwa banyak sekali beban yang selama ini ia pikul, padahal beban itu tidak pernah diminta oleh Allah. Ia menuntut dianggap baik, ia menuntut dihargai, ia menuntut dipahami, dan semua tuntutan itu melelahkan batin. Namun ketika ia mulai menyadari bahwa Tuhannya tidak menilai dari apa yang manusia lihat, beban itu luruh dengan sendirinya. Ia tidak lagi memaksakan citra, tidak lagi mengeraskan diri, dan tidak lagi berlomba menjadi yang paling suci. Yang ia kejar bukan lagi penilaian manusia, tetapi kejernihan hati di hadapan Sang Maha Menatap. Dan dalam kejernihan itu, ia merasakan ringannya hidup, seakan sesuatu yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas.
Keluluhan ini juga membuat seseorang melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Ia mulai memahami bahwa banyak hal yang ia kejar adalah sia-sia. Ambisi yang tidak pernah usai, harapan yang terus berubah, gengsi yang tidak ada ujungnya. Dulu ia menganggap semua itu penting, tetapi sekarang semuanya tampak kecil dan rapuh. Ia menyadari bahwa dunia bukan tempat untuk membuktikan kehebatan, tetapi tempat untuk belajar kembali menjadi hamba. Kesadaran inilah yang membuatnya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa dirugikan. Ia menjadi lebih lembut bukan karena kalah, tetapi karena ia telah menemukan sumber kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Luluhnya diri bukan berarti hilangnya jati diri. Justru disinilah seseorang menemukan identitas sejatinya. Ia bukan lagi terikat pada penampilan luar atau penilaian orang, tetapi pada hakikat dirinya sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketika ia menerima kenyataan itu, hatinya menjadi lapang, pikirannya jernih, dan langkahnya ringan. Ia tidak takut kehilangan apapun, karena ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Semua hanyalah titipan, dan tugasnya hanyalah menjaga dengan baik, bukan menggenggam dengan cemas. Dari titik ini, ketundukan tidak lagi dirasa sebagai beban, tetapi sebagai keindahan. Dan pada akhirnya, ia mengerti bahwa luluhnya diri adalah permulaan dari kedekatan sejati kepadanya. Ego yang runtuh membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dalam keluluhan itu, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi dunia, tetapi bersumber dari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Ia mulai berkata dalam hatinya, dengan suara yang sangat pelan namun penuh keyakinan, "Jika seperti ini rasanya dekat denganmu, mengapa aku menundanya begitu lama?" Dengan kesadaran inilah, ia melangkah ke tingkat makrifat berikutnya. Bukan dengan ambisi, tetapi dengan kepasrahan yang indah. Bab 5. Saat jiwamu mulai melihat tanpa mata. Ada satu momen halus ketika seorang pencari tiba-tiba merasakan bahwa ia mulai melihat sesuatu tanpa menggunakan penglihatan. Bukan melihat bentuk, bukan melihat cahaya, tetapi melihat kebenaran yang selama ini tertutup oleh pikiran yang berisik. Penglihatan ini bukan visual, melainkan pemahaman batin yang muncul begitu jernih, seakan ada tirai yang tersingkap perlahan. Ia mulai memahami mengapa para arif berkata bahwa hati memiliki mata, dan mata itu hanya terbuka ketika dunia di dalam dirinya telah tenang. Inilah penglihatan ruhani yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dipaksa, hanya bisa muncul ketika seseorang berjalan dengan jujur dalam pencariannya. Dalam keadaan ini, seseorang mulai membedakan mana yang sekadar keinginan dirinya dan mana yang sebenarnya bisikan dari kebijaksanaan ilahi yang mengarahkannya. Ia menyadari betapa selama ini ia sering tertipu oleh keinginan yang ia sangka sebagai petunjuk. Ia melihat bagaimana ambisi bisa menyamar menjadi doa dan bagaimana nafsu bisa mengenakan jubah kebaikan. Kesadaran seperti ini tidak membuatnya menjadi curiga kepada dirinya sendiri, tetapi membuatnya lebih lembut dalam mengamati gerak hati. Ia menjadi lebih pelan dalam memutuskan, lebih dalam merenung, karena ia tahu bahwa cahaya kebenaran tidak muncul di hati yang tergesa-gesa. Seiring meningkatnya kejernihan batin, seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya diatur oleh sesuatu yang sangat lembut, namun sangat pasti. Ia menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tampak acak, ternyata memiliki alur yang saling terhubung. Ia melihat bagaimana doa-doanya dijawab dalam bentuk yang tidak ia harapkan, tetapi sangat ia butuhkan. Ia menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detail hidupnya, bukan hanya dalam momen-momen suci, tetapi juga dalam momen yang tampak biasa saja. Bahkan kesedihan, keterlambatan, dan kegagalan pun mulai ia lihat sebagai bagian dari tarbiyah ilahi. Semuanya mengajarinya sesuatu, dan semuanya mendekatkannya selangkah lagi kepada Tuhannya. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi memaksa takdir berjalan sesuai keinginannya. Ia tidak lagi marah ketika rencananya tidak berjalan. Ia tidak lagi gelisah ketika jalan yang ia pilih terasa gelap. Sebab ia tahu bahwa gelap bukan berarti tidak ada cahaya. Gelap hanyalah tempat di mana mata luar tidak berguna, dan mata hati harus bekerja. Ia mulai merasakan kehadirannya bukan hanya dalam keberhasilan, tetapi terutama dalam keadaan
yang membuatnya belajar menyerah dengan cara paling dalam. Kepasrahan seperti ini bukan kelemahan, tetapi justru kekuatan yang membuat hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan. Dan pada akhirnya, melihat tanpa mata adalah kesadaran bahwa segalanya di dunia ini adalah ayat, petunjuk, pesan, dan panggilan yang menyamar dalam berbagai bentuk. Orang yang hatinya jernih akan menangkap maknanya, sementara orang yang hatinya keruh akan hanya melihat peristiwanya. Ketika seseorang sampai di tahap ini, ia tidak lagi merasa sendirian dalam hidup. Ia merasa ditemani, dibimbing, dan diarahkan dalam setiap langkah. Dan dalam kesadaran lembut itu, ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan spiritualnya bukan untuk menemukan Tuhan, tetapi untuk menemukan kembali mata hati yang telah lama tertutup oleh dunia. Bab 6. Ketika takdir mulai berbicara. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi berjalan secara kebetulan. Setiap pertemuan, setiap jeda, setiap kehilangan, setiap kemudahan, semuanya terasa seperti sedang menyampaikan sesuatu. Bukan suara, bukan bisikan, tetapi sebuah pemahaman halus yang muncul dari dalam dirinya. Bahwa takdir ternyata tidak pernah diam. Ia selalu berbicara, hanya saja manusia sering terlalu sibuk mendengar suara dunia, hingga tidak mendengar percakapan langit yang berlangsung dalam dirinya. Di titik ini, seseorang mulai menatap peristiwa-peristiwa hidupnya dengan cara yang baru. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan mulai bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini?" Pemahaman yang lahir dari ketenangan ini membuat ia menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidupnya yang sia-sia. Bahkan hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, sebuah kata yang menyinggung perasaan, sebuah kegagalan yang meruntuhkan rencana, sebuah pertemuan singkat yang mengubah arah hidup, semuanya menjadi benang-benang takdir yang dirangkai dengan hikmah yang luar biasa. Ia mulai melihat pola yang dulu tidak terlihat, bahwa Allah sedang membentuknya dengan caranya sendiri. Kadang melalui keindahan yang membuatnya bersyukur, kadang melalui luka yang membuatnya tumbuh. Dalam kedalaman ini, ia mengerti bahwa takdir bukan musuh yang harus dilawan, tetapi pesan yang harus dibaca. Ketika hati seseorang mulai lembut, ia tidak lagi menganggap keterlambatan sebagai hukuman. Ia melihatnya sebagai penjagaan. Ia tidak lagi menyangka bahwa kehilangan adalah kehancuran. Ia memahaminya sebagai pengosongan agar hatinya dapat diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Ia tidak lagi mengira bahwa kebingungan adalah pertanda ia tersesat. Justru di sanalah Allah mengajarinya untuk tidak bergantung pada logikanya sendiri. Takdir yang dulu ia perjuangkan dengan keras kini ia biarkan mengalir, bukan karena pasrah yang putus asa, tetapi pasrah yang penuh percaya bahwa pilihan Allah selalu lebih lembut daripada pilihannya sendiri. Di tahap ini seseorang juga mulai merasakan bahwa doa-doanya ternyata tidak pernah hilang. Sebagian dijawab cepat, sebagian dijawab dalam bentuk yang berbeda, dan sebagian disimpan hingga hatinya siap menerimanya. Ia melihat bagaimana doa yang ia panjatkan bertahun-tahun lalu ternyata baru ia mengerti maknanya sekarang, ketika hatinya lebih matang. Ia merasakan bahwa waktu Allah bukan waktu manusia. Dan ketika ia berhenti memaksa waktu berjalan menurut kemauannya, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Yang dulu ia perjuangkan dengan penuh kecemasan, kini ia serahkan dengan penuh keyakinan. Dan akhirnya, ketika takdir mulai berbicara, seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian kejadian yang acak. Ia memandangnya sebagai percakapan antara dirinya dan Tuhannya. Percakapan yang tidak membutuhkan kata, tetapi sangat jelas bagi hati yang jernih. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauh, tidak pernah diam, tidak pernah mengabaikan. Dia selalu hadir dalam alur hidupnya. Dengan kesadaran ini, seseorang melangkah bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang mendalam bahwa setiap langkahnya sudah diketahui, dijaga, dan diberi makna oleh Yang Maha Mengatur. Bab 7. Sunyi yang mengungkapkan diri. Ada satu tahap dalam perjalanan makrifat ketika seseorang mulai merasakan bahwa kesunyian bukan lagi sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang hidup yang penuh dengan kehadiran. Sunyi tidak lagi menakutkan,
tidak lagi terasa sepi, tidak lagi menjadi tempat pelarian. Justru di sanalah ia merasakan dirinya paling utuh. Sebab dalam sunyi, semua topeng runtuh, semua kepura-puraan melebur, dan hanya tersisa dialog antara diri yang sejati dengan Allah yang Maha Menyaksikan. Kesunyian seperti ini bukan dibuat-buat oleh suasana, tetapi muncul dari dalam, sebuah keteduhan yang tidak bisa digoyahkan oleh keributan dunia. Di sini, seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian, meski tidak ada seorang pun di sisinya. Dalam ruang sunyi itu, hati manusia mulai berbicara dengan jujur. Ia mengakui kekhawatiran yang selama ini ditutup-tutupi, mengakui kesedihan yang ia paksakan untuk terlihat kuat, mengakui kesalahan yang selama ini ia pertahankan demi harga diri. Sunyi membuatnya berani melihat dirinya tanpa pembelaan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan. Sebab tidak ada kesembuhan tanpa kejujuran, dan tidak ada kejujuran tanpa kesunyian. Di titik inilah seseorang mulai memahami rahasia besar, bahwa Allah tidak pernah meminta manusia untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi nyata. Dan kesunyian adalah guru yang membawa manusia kembali kepada keaslian dirinya. Ketika hatinya jernih dalam kesunyian, ia mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh suara-suara dunia. Arah, bukan arah berupa petunjuk konkret, tetapi rasa halus yang menggerakkan langkah batinnya. Ia mulai membedakan mana hal yang membuat jiwanya berat, dan mana yang membuat jiwanya ringan. Mana yang mendekatkannya kepada Allah, dan mana yang pelan-pelan menjauhkannya. Kesadaran seperti ini tidak muncul dari banyaknya bacaan atau luasnya diskusi, tetapi dari hati yang akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri. Dalam sunyi manusia mendengar petunjuk yang paling jujur, suara nurani yang selama ini tenggelam oleh ambisi, gengsi, dan ketakutan. Seiring ia terbiasa tinggal dalam sunyi, ia mulai merasakan bahwa ketergantungannya kepada dunia perlahan melonggar. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari siapa yang mencintainya, siapa yang memujinya, atau siapa yang memvalidasinya. Ia tidak lagi bergantung pada keramaian untuk merasa berharga. Ia menemukan nilai dirinya bukan dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang Allah lihat dalam hatinya. Sunyi mengajarinya bahwa kehadiran manusia bisa hilang, tetapi kehadiran Allah tidak akan pernah pergi. Dan ketika keyakinan ini menguat, ia menjadi lebih tenang menghadapi perubahan, lebih kuat menghadapi kehilangan, dan lebih lapang menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, sunyi mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, bahwa Allah lebih dekat pada saat manusia paling jujur, paling rapuh, dan paling tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Kesunyian seperti ini bukan tentang menarik diri dari dunia, tetapi tentang menemukan pusat diri yang tetap tenang, meski dunia bergerak liar di sekelilingnya. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, ia menyadari bahwa makrifat bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan pulang menuju sunyi, sunyi yang penuh dengan cahaya, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kehadirannya. Bab 8. Ketika hati menjadi cermin. Ada satu tahap mendalam dalam perjalanan makrifat, ketika seseorang mulai menyadari bahwa hatinya bukan sekadar ruang untuk merasakan, tetapi cermin yang memantulkan apapun yang mendekat kepadanya. Jika hatinya keruh, segala sesuatu tampak buram dan membingungkan. Jika hatinya jernih, segala sesuatu terlihat apa adanya, tanpa bias, tanpa ilusi. Pada titik ini, ia memahami mengapa para arif menekankan pentingnya menjaga hati lebih daripada menjaga apapun di dunia. Sebab hati yang jernih bukan hanya memantulkan keadaan dirinya, tetapi juga memantulkan cahaya petunjuk yang Allah pancarkan. Bukan dalam bentuk suara atau penglihatan, tetapi dalam bentuk rasa yang sulit dijelaskan, namun sangat mudah dikenali. Ketika seseorang mulai memerhatikan kondisi hatinya, ia melihat betapa banyak hal yang sebenarnya tidak perlu ia bawa. Kekesalan kecil yang ia pelihara terlalu lama, kekecewaan yang ia ulang-ulang dalam pikirannya, kecemasan yang tidak memiliki pijakan nyata, semuanya menjadi kabut yang menutup cermin hatinya. Ia mulai sadar bahwa yang membuat perjalanannya berat bukanlah ujian hidup, tetapi cara hatinya memandang ujian itu. Ketika ia belajar melepaskan, bukan karena dipaksa keadaan,
tetapi karena ia ingin kejernihan kembali, hatinya perlahan menjadi ringan. Dalam kelapangan itu, ia mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang selama ini terhalang oleh emosi yang tidak terselesaikan. Hati yang mulai jernih akan memperlihatkan sesuatu yang jarang disadari manusia, bahwa setiap pertemuan, setiap kejadian, setiap kata, semuanya adalah pantulan dari apa yang ada di dalam dirinya. Ketika hatinya penuh syukur, dunia terlihat luas dan ramah. Ketika hatinya penuh prasangka, dunia tampak seperti tempat yang menekan dan mengancam. Ia menyadari bahwa dunia tidak berubah, dirinya lah yang berubah. Dari titik ini, seseorang berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan manusia, dan mulai memperbaiki cermin yang selama ini ia abaikan. Perubahan batin yang halus ini membuatnya lebih tenang menghadapi apapun, sebab ia tahu bahwa kejernihan hati adalah kunci bagi ketenangan hidup. Dalam kejernihan itulah, seseorang mulai memahami bahwa petunjuk Allah seringkali turun dalam bentuk rasa yang mudah diabaikan ketika hati sedang keruh. Rasa yang membuatnya enggan melakukan sesuatu, padahal logikanya memaksa. Rasa yang membuatnya tertarik pada sesuatu, padahal dunia menganggapnya tidak masuk akal. Rasa yang membuatnya berhenti, meski semua orang menyuruhnya lanjut. Rasa yang membuatnya maju, meski semua orang menyuruhnya mundur. Rasa-rasa itu bukan perasaan acak, tetapi getaran lembut dari cahaya ilahi yang menyentuh cermin hatinya. Dan hanya hati yang jernih yang mampu membedakan antara bisikan nafsu dan petunjuk darinya. Akhirnya seseorang mengerti bahwa menjaga hati bukanlah tugas sekali selesai. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Ada hari-hari ketika cermin itu kembali berdebu, ada saat-saat ketika ia kembali keruh karena luka lama atau kelelahan. Namun kini ia tahu caranya kembali menjernihkannya. Dengan kejujuran, dengan zikir, dengan memaafkan, dengan tidak menggenggam sesuatu terlalu erat. Dengan itu semua, hati kembali bening, kembali memantulkan cahaya, kembali menjadi tempat di mana ma'rifatullah turun tanpa halangan. Dan di titik inilah ia sepenuhnya memahami bahwa hati yang jernih adalah rumah bagi cahaya Tuhan. Dan cermin inilah yang selama ini membimbingnya tanpa ia sadari. Bab 9, diam yang membuka pintu rahasia. Diam bukan sekadar berhenti berbicara. Ia adalah keadaan di mana seluruh keributan batin diredam, hingga suara paling halus dari kesadaran dapat terdengar. Dalam diam yang benar, seseorang tidak sekadar mematikan kata-kata, tetapi memupuskan seluruh dorongan untuk tampil, dipuji, dilihat, atau dianggap mengerti. Diam adalah ruang paling jujur untuk bertemu diri sendiri, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kepura-puraan. Ia adalah tempat di mana ruh belajar untuk kembali merasakan cahaya yang selama ini tertutup oleh ambisi dan keinginan-keinginan yang menumpuk. Banyak orang mengira bahwa diam adalah kehampaan, padahal justru dari kehampaan, itulah muncul kelimpahan makna yang tak terdefinisi oleh bahasa. Ketika seseorang memasuki diam yang mendalam, ia seakan memasuki wilayah di mana waktu melambat dan segala hal yang tampak penting tiba-tiba menjadi begitu kecil. Di sana, hati mulai mengakui bahwa selama ini ia lebih sering sibuk mempertahankan dunia daripada merawat kedalaman dirinya. Dia menyingkapkan betapa rapuhnya manusia saat mereka kehilangan pegangan pada hal-hal yang fana. Namun justru, dalam kerentanan itulah hadir kekuatan untuk kembali kepada yang maha kekal. Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa kemuliaan bukan pada banyaknya kata yang diucapkan, melainkan pada kejernihan hati yang memaknai setiap detik keberadaan. Di dalam keheningan, seseorang bisa mendengar bisikan halus dari fitrah yang selama ini tenggelam oleh keramaian pikiran. Fitrah itu tidak berteriak, ia hanya menunggu disimak. Dia mengajarkan bahwa untuk memahami Tuhan, bukan diperlukan argumentasi panjang atau kalimat-kalimat canggih, tetapi sebuah ruang sederhana di mana hati dapat merasakan tanpa gangguan. Banyak orang mencari Tuhan dalam kata-kata, padahal kerap kali Tuhan ditemukan dalam hening yang tidak pernah mereka tempati. Keheningan itulah yang membimbing seseorang untuk menyadari bahwa makrifat bukan pencapaian, melainkan pengenalan ulang akan sesuatu yang sudah ada dalam diri sejak awal penciptaan.
Diam yang benar juga menjadi cermin yang memperlihatkan segala gerak batin yang sebelumnya tidak terlihat. Di dalam cermin itu, seseorang melihat ketakutannya, kepalsuannya, kebohongannya, sekaligus kemurnian yang tersembunyi di balik semua itu. Diam adalah ujian sekaligus penyembuhan. Ia mengikis kepura-puraan satu persatu sampai seseorang hanya tersisa sebagai dirinya yang paling jujur. Dalam kejujuran itu, seseorang mulai memahami bahwa makrifat bukan tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang membersihkan lensa hati yang selama ini buram oleh ego dan prasangka. Pada akhirnya, diam adalah pintu menuju kesadaran yang paling murni tentang siapa diri ini dan siapa Tuhan dalam kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mengantar seseorang kepada rasa hadir yang tidak bergantung pada ritual, tetapi justru menghidupkan ritual. Diam memindahkan seseorang dari pencarian yang gelisah menuju kepasrahan yang tenang. Dan dari titik itulah makrifat mulai menyapa, bukan dengan kilatan luar biasa, tetapi dengan ketenangan yang mengubah cara seseorang memandang dunia, dirinya, dan Tuhannya. Bab 10. Makrifat sebagai pulang, bukan mencapai. Makrifat sering dianggap sebagai puncak perjalanan ruhani, seolah-olah ia adalah sebuah gunung tinggi yang harus ditaklukkan dengan perjuangan panjang dan pengetahuan yang rumit. Namun semakin jauh seseorang berjalan, semakin ia sadar bahwa yang disebut puncak itu ternyata bukanlah tempat baru, melainkan rumah lama yang pernah ditinggalkannya. Makrifat bukan pendakian menuju sesuatu yang asing, melainkan kembalinya hati kepada kesadaran asli yang telah ada sebelum dunia disibukkan oleh wujud-wujudnya. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa pencarian yang tampak panjang itu sebenarnya adalah perjalanan pulang yang tidak pernah benar-benar jauh dari dirinya sendiri. Ketika seseorang menghayati makrifat sebagai kepulangan, segala kegelisahan dalam perjalanan menjadi sirna. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda luar untuk memastikan ia berada di jalur yang benar, karena ia menyadari bahwa jalan itu sesungguhnya berada di dalam dirinya sendiri. Kesadaran yang muncul bukan lagi kesadaran yang ingin memiliki atau mengetahui, tetapi kesadaran yang bersaksi. Ia menjadi saksi atas dirinya, saksi atas gerak hidup, dan saksi atas kelembutan Tuhan yang selalu memeluk tanpa syarat. Dalam kesaksian itulah ia menemukan kedamaian yang bahkan tidak dapat diberikan oleh kata-kata indah atau pengalaman spiritual yang megah. Makrifat sebagai pulang juga mengajarkan bahwa tidak ada satupun bagian dari hidup yang terbuang sia-sia. Segala kesalahan, keterjatuhan, keraguan, bahkan masa-masa gelap yang tampak menyesakan, semuanya menjadi pintu yang membawanya selangkah lebih dekat kepada pengenalan sejati. Bukan karena kesalahan itu mulia, tetapi karena Tuhan Maha Pemurah dalam menjadikan setiap detik kehidupan sebagai pelajaran yang mengantarkan seseorang menuju cahayanya. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang tidak lagi bergantung pada keadaan, karena seseorang melihat setiap keadaan sebagai bagian dari jalan pulang. Dalam pemahaman yang matang, makrifat bukan lagi sesuatu yang ingin diumumkan, dibanggakan ataupun dibahas berlebih-lebihan. Ia menjadi sesuatu yang hidup secara natural, dalam sikap, dalam doa, dalam cara seseorang memandang dunia. Ia menjadi cahaya lembut yang menuntun tanpa terlihat, menjadi ketenangan di balik gelombang, menjadi bisikan halus yang menguatkan ketika seseorang mulai goyah. Seseorang tidak lagi merasa harus menjadi lebih rohani dari orang lain, karena ia menyadari bahwa setiap jiwa sedang pulang melalui jalannya masing-masing, dengan caranya yang paling sesuai. Pada akhirnya makrifat tidak berakhir dengan perayaan, tetapi dengan keheningan batin yang penuh syukur. Ia adalah kesadaran bahwa seseorang tidak sedang mengejar Tuhan, melainkan sedang kembali kepadanya. Perjalanan itu tidak dimulai dari kosong dan tidak berakhir di kosong. Ia dimulai dari cinta dan berakhir pada cinta. Dan di titik inilah seseorang memahami bahwa seluruh perjalanan ruhani hanyalah undangan lembut untuk kembali merasakan siapa dirinya di hadapan yang maha menghidupkan. Makrifat bukan kemenangan, ia adalah pulang. Rahasia makrifatullah bukan ilmu tapi kesadaran. Video ini mengajak Anda menyelami sisi terdalam dari perjalanan ruhani, dari keheningan batin, pengenalan diri,
hingga kesadaran akan kedekatan Allah yang sering terlupakan di balik kesibukan dunia. Narasi ini dirancang dengan gaya lembut, mendalam, dan penuh daya ruhani, cocok untuk Anda yang mencari ketenangan, pemahaman, dan cahaya dalam perjalanan spiritual. Dalam tayangan ini Anda akan menemukan refleksi yang menggugah, pertanyaan yang menuntun ke dalam diri, serta pandangan makrifat yang memperhalus hati. Cocok untuk pecinta kajian tasawuf, tauhid, tazkiyatun nafs, dan perjalanan menemukan Tuhan tanpa berlebihan. Dengarkan dengan perlahan, izinkan setiap kalimat membuka pintu kesadaran yang selama ini tertidur. Semoga video ini menjadi sebab hadirnya ketenangan, kedekatan, dan cahaya di hati Anda.